Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Nah, jadi yang pertama di sini saya tuh lagi unboxing. Kemarin saya tuh habis beli face mist. Nah, untuk face mistnya ini tuh saya nyobain yang dari Camel, soalnya kan di TikTok tuh beneran viral banget ya. Nah, untuk harganya itu sekitar 40 ribuan. Nah, untuk pemasannya ini beneran aman banget karena dipakein bubble wrap, jadi aman lah ya. Terus ini juga kayak ada plastik wrappingnya lagi, jadi nggak bakal kepencet-pencet ataupun nggak bakal tumpah-tumpah. Oke, lanjut ke paketan yang kedua. Mohon maaf banget ini kardusnya itu basah, soalnya tadi itu kehujanan. Nggak saya ambil-ambil gitu loh waktu paketannya udah sampai. Nah, untuk paketan yang kedua ini tuh ada lipstick. Saya kemarin beli lipstick Implora, untuk harganya ini tuh sekitar 14.000. Tapi karena saya tuh pakai yang bebas pengembalian, jadi diskon 10.000, saya cuma bayar 4.000. Nah, untuk lipstick Implora ini tuh buat sehari-hari karena saya tuh emang lumayan boros banget sama lipstick. Jadi misalkan habis makan apa, terus kalau lipsticknya hilang, biasanya tuh langsung saya tancap lagi. Makanya kalau buat sehari-hari saya pakai yang murci aja, Mursida. Untuk harganya tadi udah saya sebutin, dan untuk variannya ini saya pilih nomor 11 yang red bean. Nah, lanjut ke paketan yang ketiga. Ini saya tuh beli Macarizo yang buat cream bath. Untuk harganya sekitar 83 ribuan kalau nggak salah, belinya itu di official store-nya Macarizo. Walaupun sehari-harinya saya tuh emang pakai hijab, tapi tetap aja lah ya, rambut tuh harus dirawat. Untuk Macarizo yang tadi saya unboxing tuh, kalau misalkan habis saya pakai, beneran saya nggak bohong, rambutnya itu jadi halus banget, terus juga jadi wangi. Oke, lanjut lagi ke videonya. Karena mau bulan suci Ramadan, nanti malam kan juga udah mulai tarawih. Jadi di sini hari Senin saya tuh mulai mempersiapkan buat nanti menu sahurnya. Nah, sebelum mulai masak-masak, di sini saya tuh pengen banget ngucapin mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman semua. Kalau misalkan waktu saya dubbing ataupun waktu saya lagi bikin video banyak banget kata-kata yang salah, maupun disengaja ataupun tidak disengaja, semoga kesalahan saya dimaafkan sama teman-teman semua, amin. Seperti biasa, kita mulai kosong-kosong lagi ya teman-teman semua. Pokoknya kalau misalkan saya tuh salah, boleh banget diingatkan ya teman-teman semua. Pasti insya Allah nanti bakal saya rubah. Oke, lanjut ya ke videonya. Ini Pak Suami tuh lagi mau masak rendang. Pokoknya spesialis masak rendang tuh Pak Suami. Saya nggak berani masak rendang, soalnya takut nanti rendangnya itu dicuci lagi. Kok bisa dicuci lagi? Gimana tuh ceritanya? Pokoknya udah pernah saya ceritain, jadi di video kali ini nggak bakal saya ceritain lagi. Oke, lanjut. Untuk dagingnya, ini saya belinya itu di Yokia Mall. Saya belinya itu ada dua, yang ukurannya itu sekitar 900 gram sama 800 graman. Untuk harganya yang satu tuh sekitar 94.000, yang satunya itu sekitar 90 ribuan. Nah, kalau saya biasanya tuh langganan beli daging di Yokia Mall karena dagingnya tuh emang beneran bagus banget, jadi lemaknya itu sedikit. Kalau misalkan beli di daerah sinian, biasanya tuh lemaknya banyak banget. Untuk dagingnya ini juga bagus banget walaupun udah saya taruh di freezer. Nah, untuk dagingnya ini tuh lagi diirisin kecil-kecil sama Pak Suami, tapi ada yang kecil ada juga yang gede karena saya tuh request kalau saya pengennya itu yang agak gedean dikit. Untuk dagingnya ini tuh nggak dimasak semuanya. Tadi yang ukuran 900 gram dipotong jadi dua, jadi sekitar 450 gram itu saya masukin ke dalam freezer lagi. Nah, niatnya daging yang ukuran 450 gram tadi itu pengen saya bikin rawon, tapi entah kapan gitu bikin rawonnya. Nah, untuk rawonnya itu insya Allah sih nanti buat menu pas buka puasa. Oke, lanjut. Kalau dagingnya udah diirisin semua sama Pak Suami, tinggal dicuci aja. Tapi balik lagi sama pribadi masing-masing ya, kalau masak daging tuh kayak gimana versi teman-teman semua aja. BTW teman-teman selalu ngerasa nggak sih kalau misalkan Pak Suaminya udah mulai turun ke dapur, berarti tandanya kita itu harus waspada. Waspada apa? Berarti dapurnya itu mau diberantakin. Walaupun aslinya itu seneng banget dibantuin masak sama Pak Suami, tapi afternya itu beneran aduh harus tarik nafas banget. Apalagi kalau masak rendang kan biasanya itu muncrat kemana-mana. Oke, lanjut lagi ya. Untuk bumbunya ini tuh lagi disebutin sama Pak Suami, enggak ding, saya yang nyebutin ya. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah keriting, terus juga ada bumbu gulai, ada ketumbar, ada lada,
Ada kunyit, ada lengkuas, salam, serai, sama ada pala dan juga kayu manis. Nah, untuk bumbu rendang versi keluarga saya pakainya kayak gitu. Kalau misalkan beda sama teman-teman semua, ya nggak apa-apa. Pokoknya sesuai versinya teman-teman aja lah ya. Nah, untuk cabai merah keritingnya dipotek jadi 2 biar nanti itu muat semuanya masuk ke dalam chopper. Terus untuk semua bumbu-bumbu yang udah saya siapin, ini langsung dimasukin aja sama Pak suami. Untuk yang saya siapin ini tuh nanti nggak semua dimasukin sama Pak suami karena katanya tuh kebanyakan. Contohnya yang kebanyakan tuh kayak kemiri sama kunyit. Kalau kebanyakan takutnya itu nanti rasanya jadi gimana gitu. Kalau saya mah tim yang sukanya nyiapin aja, kalau Pak suami yang sukanya ngeracik. Pokoknya kalau misalkan Pak suami satu lagi masak-masak di dapur, biasanya saya tuh sering banget dia ngelapin di daerah sini, di daerah situ. Pokoknya biar nanti after setelah Pak suami masak tuh nggak yang terlalu berantakan banget di bagian dapurnya. Kalau Pak suami lagi ngapain pun saya suka bawel gitu loh mulutnya biar nanti itu nggak berantakan banget. Oke, lanjut. Untuk airnya ini diganti pakai minyak biar nanti itu nggak perlu nungguin lagi airnya habis. Gimana sih Bunda Alia ngomongnya, pokoknya kayak gitulah ya, pasti teman-teman semua udah paham. Nah, kalau udah nih tinggal dichopper aja sampai bumbunya itu halus banget. Kalau lagi ngechopper bumbu kayak gini biasanya saya pakai chopper yang dari Mitochiba karena hasilnya itu Masya Allah beneran halus banget. Nah, lanjut untuk bumbu gulai yang ada di dalam plastik kecil-kecil tadi bakal saya masukin ke dalam chopper Meko yang kecil. Untuk choppernya ini tuh beneran tajam banget yang ini nih. Terus saya tambahin pala lagi sama kayu manis. Tapi kayu manisnya itu masih yang ukuran panjang, jadi nggak saya chopper lagi. Kalau misalkan udah dichopper ya udah tinggal ditumis aja untuk semua bumbunya. Ini bumbunya itu emang sengaja banget dia banyak, jadi biar nanti rendangnya itu medok sama bumbu. Jadi kalau misalkan lagi masak rendang tuh jangan hemat-hemat bumbu. Kalau misalkan mau hemat-hemat bumbu nanti takutnya itu rasanya kayak kurang nampol. Oke, lanjut untuk salam, serai, lengkuas, sama kayu manisnya tinggal dimasukin aja. Jangan lupa dikeprek dulu ya. Nah, kalau udah ini tinggal ditumis-tumis aja, nggak usah ditambahin minyak soalnya tadi udah pakai minyak tuh lumayan banyak banget. Untuk ketumbar sama lada dan juga bumbu yang tadi dichopper sendiri pakai chopper Meko ini tinggal dimasukin aja. Nah, untuk bumbu tambahannya ini sekalian dimasukin juga sama Pak suami. Ada garam, terus ada masako sapi, ada micin, ada gula pasir. Udah kayak gitu aja. Oh ya, nanti kalau misalkan bumbunya itu udah mateng, dagingnya udah masuk juga, jangan lupa ditambahin kecap juga. Pokoknya kalau keluarga kecil saya masak rendang tuh kayak gitu. Masya Allah, untuk rasanya itu beneran nampol banget. Ini tuh emang beda banget ya sama rendang Padang. Apalagi cara bikinnya, waduh ini mah beneran beda banget. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan rasanya. Untuk rasanya ini juga nggak pedes sama sekali walaupun ada cabai merah keritingnya. Kakak Ale juga doyan banget, lahap banget kalau misalkan Pak suami yang masak rendang. BTW jangan salfok sama adik Moren, tenang aja, ini tuh saya ada di sampingnya adik Moren. Soalnya kan saya tuh lagi ngevideoin Pak suami, jadi ya kayak gini nih kalau misalkan lagi ngevideoin tuh adik Moren harus ditaruh di meja dapur terlebih dahulu. Nah, untuk kompornya itu dimatiin sama Pak suami. Kalau bumbunya itu udah mateng, jadi tinggal dimasukin aja nih untuk rendangnya. Nah, nanti ditambahin kecap. Di belakang video tuh sebenarnya untuk bumbu rendang sama dagingnya diremes-remes sama Pak suami pakai tangan. Tapi nggak saya videoin, takutnya nanti teman-teman berkomentar yang gimana-gimana. Kalau ini tuh udah versi turun-temurun dari keluarganya Pak suami, makanya tetap Pak suami lakuin. Karena ini buat dimakan sendiri juga ya udah nggak masalah gitu kan, mau cara masaknya itu gimana, yang penting kan udah cuci tangan. Nah, kalau misalkan udah diremes-remes sama Pak suami, tinggal dimasukin aja nih air. Ini saya juga ikut ngebantuin. Untuk masukin airnya itu sekitar 2500-an mili atau bahkan sekitar 3 literan. Kok banyak banget ya? Enggak bohong, kayaknya itu sekitar 2000 sampai 2500 mili. Nah, kalau misalkan udah tinggal ditutup aja sampai airnya itu menyusut, boleh lah ya sekali-sekali itu diaduk biar nanti nggak kosong di bagian bawahnya. Nah, kalau misalkan airnya itu udah menyusut, dagingnya juga udah mulai empuk, tinggal dimasukin aja santan kara. Nah, untuk santan karanya Pak suami tuh pakainya 3, nggak mau 4, padahal udah saya siapin 4 tuh, katanya takutnya nanti kebanyakan. Oke, lanjut untuk dagingnya, ini ujuk-ujuk udah mateng. Kalau versi keluarga kecil saya kayak gini ya, jadi nggak yang sampai minyaknya itu keluar banget. Nah, untuk dagingnya tuh sengaja masak banyak banget soalnya mau di stok di dalam freezer. Nanti kalau misalkan pas lagi mager masak boleh lah ya sahur tuh pakainya tuh rendang.
Nah ini juga langsung dicobain sama Pak suami. Kita makan paginya itu ataupun sarapan kesiangan banget. Makan sarapannya itu sekitar jam setengah 10 pagi. Beneran perutnya itu udah keroncongan sampai kita tadi ngemil mendoan dulu. Ya udah sampai sini aja video saya. Semoga teman-teman semua tetap enjoy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.